Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Susuk Pemikat Sang PSK. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jakarta 1996. Malam itu, langit Jakarta diselimuti awan gelap. Hujan yang baru saja reda meninggalkan genangan air di sepanjang jalan. Di sebuah lorong sempit yang terpencil, lampu-lampu neon berkedip samar, mengungkapkan sisi gelap kota metropolitan. Di salah satu sudut lokalisasi itu, Ani, seorang PSK yang merasa paling cantik di sana, duduk termenung di dalam kamarnya yang sempit. Ani dikenal karena kecantikannya yang mempesona. Tubuhnya ramping, wajahnya simetris dengan kulit halus, dan senyum yang mampu meluluhkan hati siapapun. Tapi beberapa minggu terakhir ini, dia merasakan ada yang berbeda. Pelanggannya mulai berkurang. Gerutuan dan keluh kesah sering terdengar dari bibirnya saat menatap pantulan wajah di cermin kecil yang retak. Desas-desus mulai beredar bahwa Linda, pendatang baru yang lebih muda dan juga cantik, telah menggunakan jalan gaib untuk memikat para pelanggan. Ani merasa marah dan cemburu. Hubungan mereka pun memburuk dan seringkali diwarnai pertengkaran kecil. Ani memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Dengan rasa penasaran yang menggelitik, dia mulai menyelidiki gosip tentang Linda. Malam-malam panjang dihabiskannya untuk mencari informasi. Hingga akhirnya dia mendengar tentang seorang dukun yang terkenal dengan ilmu pemikatnya. Dukun itu dipanggil dengan nama Mbah Wira, yang tinggal di pinggiran sebuah kota di Jawa Barat. Suatu malam, di sebuah gang sempit, Ani menemukan rumah Mbah Wira. Rumahnya tampak tua dan menyeramkan, dipenuhi dengan tanaman liar dan jimat-jimat tergantung di setiap sudut. Ani mengetuk pintu kayu yang usang, dan seorang pria tua dengan sorot mata tajam membukanya. Itu adalah Mbah Wira. Mbah Wira menatap Ani dengan pandangan penuh arti. Dan setelah obrolan pembuka basa-basi dan penjelasan awal singkat, akhirnya Ani sampai pada tujuan kedatangannya, yaitu ilmu pemikat yang lebih tinggi dari Linda. Tadi, ketika Ani menceritakan rangkaian alasan kedatangannya, ternyata terbukalah sebuah informasi penting, bahwa di situ pula Linda mencari dan mendapatkan ilmu pelet atau pemikat sukma. Mbah Wira lalu menggeleng. Itu ilmu yang berbahaya. Pengorbanannya sangat besar. Ani ternyata tak peduli. Rasa cemburu dan amarah telah menguasai. Pada Mbah Wira, dia mengaku siap berkorban apa saja demi mendapatkan sesuatu yang lebih dari Linda dan kembali menjadi primadona. Sampai akhirnya Mbah Wira pun menyerah.
Dia lalu mempersiapkan ritual dengan hati-hati. Di ruang belakang yang gelap, dikelilingi oleh bau kemenyan dan lilin yang berkelap-kelip, Ani duduk dengan gugup. Bahwira mulai melantunkan mantra-mantra kuno dan memanggil kekuatan gaib untuk membantu Ani. Beberapa lama kemudian, dia memberikan Ani sebuah susuk kecil yang terbuat dari emas untuk ditanamkan di bawah kulitnya. Jangan sampai ada yang tahu, tapi ingat, ada pengorbanan besar. Begitu kata Bahwira. Ani mengiyakan tanpa pikir panjang dan memasang susu itu dengan hati-hati. Lalu sesuatu yang aneh terasa terjadi dalam dirinya. Ada kekuatan yang luar biasa seakan merasuk ke dalam tubuhnya. Tak ada penjelasan lebih lanjut tentang besarnya pengorbanan yang dimaksud. Dan bagi Ani, itu tidaklah terlalu penting. Karena tujuannya jelas, ingin kembali seperti dulu dengan pendapatan yang melimpah. Dan jangan sampai kalah hanya oleh pendatang baru seperti Linda. Waktu pun berjalan kembali, dan Ani bisa merebut lagi posisinya sebagai primadona. Pelanggannya berbondong-bondong lagi, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Di antara mereka, ada seorang pria tampan bernama Rudi, seorang manajer di perusahaan ternama. Rudi adalah seorang laki-laki yang sopan dan baik hati, dan membuat Ani merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali melayaninya. Dan seiring berjalannya waktu, rasa itu bersambut. Pada suatu malam di kamar, Rudi dengan jujur mengungkapkan rasa cintanya, bahkan siap melamar Ani. Tentu ini adalah kabar luar biasa. Sebesar apapun cintanya pada pekerjaan kali ini, tapi nuraninya tetap menuntut untuk segera kembali ke jalan yang benar. Dan jalan yang harus dilewati tentu adalah menikah. Singkat cerita, Rudi pun melamar Ani. Tapi dia meminta agar mereka menikah siri terlebih dulu, dengan janji akan membuat resepsi besar suatu saat nanti. Ani setuju, dan mereka pun menikah dalam suasana sederhana. Rudi juga mencarikan satu rumah kontrakan bagi mereka berdua. Lagi-lagi disertai janji bahwa beberapa bulan lagi ada rumah baru yang sudah dipersiapkan, tapi saat ini sedang dalam proses penyelesaian pembangunan. Ada kebahagiaan luar biasa di hati Ani. Walau diawali dengan nikah siri, tapi dia berhasil keluar dari jalan hina sebagai PSK dan siap menyambut hidup normal sebagaimana wanita pada umumnya. Tapi di malam pertama pernikahan mereka, Ani merasakan sesuatu yang aneh. Kamar yang biasanya terasa hangat, kini terasa dingin dan menakutkan. Saat Rudi mendekatinya, Ani merasakan ada yang berbeda. Wajahnya tetap sama, tapi sentuhannya terasa dingin dan tidak bernyawa. Tubuh Ani gemetar, matanya terbelalak dalam ketakutan. Tapi dia tak mampu bersuara. Entahlah, pikirannya tak mampu menerjemahkan apa yang sedang terjadi.
Yang jelas, malam itu bersama Rudi terasa begitu menakutkan. Malam itu terasa sangat panjang. Ani merasakan sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengawasi dan membuat bulu kuduknya meremang. Pagi harinya, Rudi menghilang tanpa jejak. Ani mencari-cari, tapi yang ditemukannya hanyalah bayangan kelam yang menyelimuti kamar. Dengan rasa penasaran yang membakar, Ani pergi ke kantor Rudi. Tapi dia dikejutkan oleh sebuah kabar bahwa Rudi sedang berada di luar pulau selama beberapa hari terakhir. Ani merasakan dunia seakan runtuh. Bagaimana mungkin? Dan lalu siapa yang bersamanya tadi malam? Ani kembali ke rumah kontrakan dengan perasaan cemas. 2 hari kemudian, kabar mengejutkan lain datang padanya. Rudi yang asli meninggal dalam kecelakaan tragis. Kendaraan yang ditumpanginya ditabrak sebuah truk dari belakang dan memicu kecelakaan beruntun. Selain Rudi, ada 2 korban meninggal yang lain dan beberapa orang mengalami luka berat dan ringan. Ani merasa ada yang salah. Tiba-tiba ingatan tentang ritual dengan Mbah Wira sekitar 4 bulan lalu kembali menghantui. Apakah ini ada hubungannya dengan ilmu pemikat yang diberikan sang dukun? Ani merasakan bayangan gelap mulai merasuki hidupnya. Dan di sini dia baru sadar, sekaligus menyesal. Ketika itu tak pernah terfikir untuk menanyakan pengorbanan besar yang dimaksud oleh Mbah Wira. Jenazah Rudi telah diambil keluarganya dari Jogja. Satu lagi yang membuat Ani merasa sangat bersedih. Dia tak bisa ikut terlibat karena pernikahan siri mereka tanpa sepengetahuan orang tua Rudi. Dan dari pihak Ani pun hanya memakai wali hakim. Intinya, dia belum merasa sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga Rudi. Itu pun jika memang Rudi yang menikah dengannya, yang ternyata kini menjadi sangat meragukan. Ani tidak lagi merasa aman. Setiap malam dia merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata yang selalu mengawasi. Hembusan angin malam yang menerpa jendela membuatnya semakin ketakutan. Dia mencoba untuk melupakan, tapi bayangan Rudi dan malam pertama yang menyeramkan terus menghantui. Selain itu, ada lagi yang aneh. Ketika Ani bertemu dengan pemilik rumah kontrakan, dia mengaku bahwa Rudi telah membayarnya. Semuanya menjadi semakin misterius. Siapakah Rudi yang membayar uang kontrakan itu? Dan tentu saja yang paling penting adalah apakah benar-benar Rudi yang menghabiskan malam pertama bersama Ani? Atau dia sebenarnya sudah berada di luar pulau, tapi ada kemungkinan lain. Bisa saja dia kembali hanya untuk malam pertama. Lagi-lagi semuanya tak bisa terjawab. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Ani mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Jantungnya
tentu berdetak kencang. Dengan gemetar, dia membuka pintu, dan di sana ada seorang pria berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap Ani dengan tajam. Dalam ketakutan, Ani bertanya-tanya, siapa makhluk ini? Sosok pria itu hanya tersenyum dengan senyuman yang membuat darah Ani terasa membeku. Aku adalah bayangan dari masa lalu yang kamu panggil. Begitu ucapnya pelan. Ani menjerit, berlari ke dalam kamar, dan pria itu menghilang seperti bayangan. Ani pun terjatuh dengan tubuh gemetar hebat. Bayangan-bayangan terus menghantui malam-malamnya dan membuat Ani tak bisa tidur nyenyak. Daerah tempat Ani tinggal semakin terasa mencekam. Lorong-lorong yang sempit dan gelap seakan menyimpan rahasia yang tidak terungkap. Di setiap sudut, Ani merasa ada yang mengawasi. Dan di warung-warung kecil tempat para PSK biasa berkumpul, cerita tentang Ani dan ilmu pemikatnya mulai menyebar. Malam itu, Ani memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Wira. Dia merasa perlu mencari jawaban atas segala yang terjadi. Dengan hati-hati, dia berjalan melalui gang-gang sempit setelah turun dari ojek, hingga sampai di depan rumah tua Mbah Wira. Ketukan pintunya dijawab oleh suara dari dalam. Masuklah, aku sudah menunggu. Begitu jawab Mbah Wira. Dengan hati berdebar, Ani pun melangkah masuk. Mbah Wira menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Lalu keluarlah sebuah pertanyaan. Kamu tahu bahwa pengorbanan itu telah kamu terima, kan? Ada hantaman besar yang tiba-tiba datang. Apakah ini berarti ada hubungannya dengan Rudi? Ani mengangguk pelan dan lalu menanyakan apakah semua ini ada hubungannya dengan susu itu. Mbah Wira tersenyum tipis dan lalu mengatakan bahwa setiap kekuatan memang memiliki harga. Ani sudah memanggil sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dibayangkannya. Kata Mbah Wira, Rudi yang datang malam itu bukanlah Rudi yang asli. Itu adalah bayangan dan makhluk gaib yang dikirim untuk memenuhi hasratnya. Dan harga yang harus dibayar adalah kehilangan Rudi yang sebenarnya. Ani terdiam dengan air mata mengalir di pipinya. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Mbah? Mbah Wira lagi-lagi menatapnya dengan tajam. Lalu dia berpesan agar Ani melepaskan semua ini, kembali ke jalan yang benar dan memohon ampunan pada Yang Maha Kuasa. Dalam kepedihan tiada tara, ada rasa terkejut yang juga tak kalah besar. Sosok dukun seperti Mbah Wira yang selama ini identik dengan jalan-jalan sesat, ternyata bisa menasehatinya tentang kembali ke jalan Tuhan yang Maha Kuasa. Ani meninggalkan rumah Mbah Wira dengan perasaan campur aduk. Malam itu,
Dari dalam hatinya terlantun sebuah doa tulus, memohon ampunan atas keserakahannya. Malam berikutnya, Ani mencoba tidur dengan hati yang tetap gelisah. Dia teringat semua penjelasan Mbah Wira. Tapi bayangan masa lalu dan kegelapan ternyata tak bisa hilang semudah itu. Setiap kali memejamkan mata, wajah Rudi yang dingin dan tak bernyawa selalu muncul dalam benaknya. Lorong-lorong sempit di lokalisasi tempat Ani tinggal masih terasa mencekam. Para PSK yang biasa berkumpul di warung-warung kecil mulai menjaga jarak dengan Ani. Bisik-bisik mereka semakin mengerikan. Ani memang kembali ke tempat tinggal lamanya karena rumah kontrakan dari Rudi tak kalah mengerikan. Malam itu, saat langit gelap tanpa bintang, Ani mendengar suara langkah kaki lagi. Dia membuka perlahan matanya, merasakan ketegangan yang merayap di sepanjang tulang punggungnya. Langkah kaki itu terdengar mendekat dan semakin dekat, hingga berhenti di depan pintu kamarnya. Dengan hati berdebar, Ani berjalan perlahan menuju pintu, membuka sedikit celah dan melihat bayangan yang dikenalnya. Ya, itu adalah Rudi. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyum tipis tergurat di bibirnya. Ani tersentak dan mundur dengan gemetar. Kamu bukan Rudi. Begitu bisiknya. Meskipun dalam hati dia tahu bahwa ini adalah bayangan dari masa lalu yang kembali datang menghantui. Sosok itu perlahan melangkah masuk, menghampiri Ani yang tak berdaya dengan gerakan yang lambat tapi pasti. Lalu dia mengeluarkan suara yang bergema, dingin dan menggetarkan. Ani, kamu memanggilku. Ani pun terjatuh ke lantai dengan tubuh yang menggigil hebat. Bayangan Rudi semakin dekat dan tangannya terulur. Ketika tangan itu berhasil menyentuh Ani, perasaan dingin semakin menyengat. Ani merasakan ketakutan yang berlipat hingga seluruh tubuhnya terasa membeku. Lagi-lagi, malam itu terasa sangat panjang. Ani mencoba berteriak, tapi suaranya tersekat di tenggorokan. Ekor matanya melihat bayangan Rudi yang melayang di sana, sambil seolah mengawasi setiap gerak-geriknya. Tak ada apapun yang bisa dilakukan Ani. Malam itu seperti secara khusus disediakan untuk menyiksa dirinya dalam ketakutan. Sampai akhirnya menjelang fajar, bayangan itu perlahan menghilang, menyisakan Ani yang terbaring lemas setelah semua energi terkuras semalam suntuk. Hari-hari berikutnya, Ani hidup dalam ketakutan yang tidak kunjung reda. Setiap malam, dia merasakan kehadiran bayangan Rudi seakan terus mengawasi. Ani menyadari bahwa pengorbanan besar yang dimaksud ternyata jauh dari yang dibayangkan. Suatu malam,
Ani memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang dukun yang memberikan susuk pada Linda. Dia merasa perlu mendapat jawaban lebih lanjut. Dengan mengesampingkan rasa malu bersama keberanian yang tersisa, Ani mendatangi tempat tinggal Linda. Dari beberapa temannya, dia mendapat informasi tentang rumah itu. Ternyata rumah Linda terletak di pinggir kota dan terlihat sederhana. Ani mengetuk pintu dan tak lama kemudian disambut oleh Linda dengan wajah terkejut. Ngapain kesini? Tanya Linda dengan nada curiga. Maaf Linda, aku butuh jawaban tentang susuk dari Mbah Wira. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin karena kasihan, Linda mengangguk pelan setelah terdiam sejenak. Lalu Ani dipersilahkan masuk. Ani pun duduk di ruang tamu yang sempit. Linda lalu bercerita bagaimana dia mendapatkan susu itu dari Mbah Wira. Tapi dia juga mengabarkan pengorbanan yang harus dilakukan. Dan bagaimana dia sekarang berada dalam ketakutan karena selalu merasa ada yang mengawasi. Kita terperangkap. Aku juga merasa ada yang salah, tapi sudah terlambat. Begitu ucap Linda dengan nada getir. Ani lagi-lagi merasakan kesedihan yang mendalam. Ternyata mereka berdua terjebak dalam lingkaran keserakahan dan ilusi. Mereka pun ngobrol sampai larut malam, mencoba mencari cara untuk melepaskan diri dari semua yang menghantui. Pagi harinya, Ani kembali ke rumah dengan tekad baru. Dia memutuskan untuk sendirian kembali menemui Mbah Wira. Kali ini dengan tujuan mencari cara untuk mengakhiri semuanya. Ani tahu bahwa jalan yang harus ditempuh pasti akan berat, tapi dia harus bersiap. Singkat cerita, Ani pun sampai di rumah Mbah Wira dan menceritakan semua ketakutan yang selalu terjadi. Mbah Wira mendengarkan dengan seksama dan wajahnya tampak penuh beban. Ini jalan tidak mudah. Kamu harus melakukan ritual pelepasan yang sangat beresiko. Pengorbanannya kali ini lebih besar dari yang kamu bayangkan. Tapi Ani mengangguk dengan tekad kuat setelah mendengar itu. Dia ingin hidup lebih baru dan keluar dari semua ketakutan. Setelah kesepakatan, Mbah Wira pun mempersiapkan ritual pelepasan. Ruang belakang rumahnya yang gelap kembali dipenuhi oleh aroma kemenyan dan cahaya lilin yang berkelap-kelip. Ani disuruh duduk di tengah lingkaran yang telah digambar dengan pasir hitam. Ketegangan kembali menyelimuti. Mbah Wira mulai merapalkan mantra-mantra kuno dan memanggil kekuatan gaib yang dipercaya untuk membantu Ani. Suasana menjadi makin mencekam. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Angin dingin berhembus, membuat lilin-lilin berkedip tak menentu. Saat ritual mencapai puncaknya, Ani merasakan sesuatu yang sangat kuat menarik dirinya. Tubuhnya terasa ringan.
seakan melayang di antara dua dunia. Di saat itulah bayangan Rudi muncul kembali. Kali ini dengan wajah yang lebih jelas dan penuh penderitaan. "Ani, lepaskan aku." Begitu suara dari bayangan itu. Dengan sekuat tenaga, Ani pun berteriak memanggil nama Mas Rudi. Tiba-tiba bayangan itu menghilang. Dan Ani merasa terjatuh ke lantai dengan nafas tersengal. Mbah Wira telah menyelesaikan ritualnya, lalu membantu Ani untuk bangkit. Tapi tetap ada penjelasan dari Mbah Wira bahwa harga dari keserakahan akan selalu ada dalam perjalanan hidup Ani. Dengan perasaan sedikit lega, Ani pun meninggalkan rumah Mbah Wira. Bayangan-bayangan gelap yang menghantui perlahan mulai berkurang, meskipun rasa bersalah selalu tetap ada. Dia lalu memutuskan untuk memulai hidup baru, jauh dari lokalisasi dan kehidupan lamanya. Langkah pertama adalah dia mencari tempat kos baru. Dengan mengandalkan sisa tabungan, dia berusaha keluar dari kehidupan hina selama ini, yang telah dijalani selama 4 tahun terakhir. Walau tak yakin itu adalah uang halal, minimal dia tak ingin menambah jalan sesat lagi. Tapi setiap kali malam tiba, Ani selalu teringat pada bayangan Rudi, kematiannya, dan semua pengorbanan. Mungkin bayangan itu akan selalu menghantui sebagai pengingat akan bahaya keserakahan serta pentingnya iman. Malam itu, Ani merasa lega untuk pertama kali dalam waktu yang lama. Hanya saja, ada rasa waspada yang terus menggelayut. Lalu, dia memutuskan untuk meninggalkan kota dan mencari kehidupan baru di desa yang jauh dari kenangan buruknya. Setelah beberapa minggu mencari, Ani menemukan desa kecil di kaki gunung dengan suasana tenang dan damai. Setahunya, ini adalah kaki Gunung Slamet. Penduduk desa menyambutnya dengan ramah. Ani mulai bekerja sebagai penjual makanan kecil di pasar. Kehidupan barunya memang sederhana, tapi dia merasa jauh lebih tenang. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, saat Ani sedang membersihkan warung kecilnya, terasa udara di sekitar berubah menjadi dingin. Hembusan angin yang aneh membuat lilin-lilin di warungnya berkedip-kedip. Ani merasakan ketegangan yang rasanya tidak asing lagi. Dia lalu berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah halusinasi. Tapi suara langkah kaki yang samar terdengar membuatnya tertegun. Langkah kaki itu semakin dekat, dan tiba-tiba sosok yang sangat dikenalnya muncul di pintu warung. Rudi dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat berdiri di sana. Lalu dengan suara menggelegar, sosok itu mengatakan bahwa Ani tak mungkin bisa lari. Ani terjatuh dengan tubuh
bergetar hebat. Apa yang kamu mau? Aku sudah berusaha melepaskan semuanya. Suara kalimat Ani bercampur dengan tangis. Sosok Rudi mendekat dengan tatapan tajam dan mengancam. Lalu lagi-lagi meluncurlah kalimat yang menakutkan, bahwa pengorbanan Ani selama ini belum cukup, dan harga dari keserakahan lebih besar dari yang dibayangkan. Ani mencoba bangkit dan melarikan diri, tapi tubuhnya seakan terkunci di tempat. Rudi melangkah semakin dekat, dan saat jarak mereka hanya beberapa inci, wajahnya berubah menjadi sosok yang menyeramkan, penuh dengan luka menganga yang begitu mengerikan. Aku adalah bayangan dari dosamu. Kamu tak bisa lari, Ani. Sosok itu berbisik dengan suara yang lagi-lagi menakutkan. Dalam ketakutan yang memuncak, Ani berteriak sekuat tenaga, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Begitu Ani membuka mata, ternyata dia terbaring di tempat tidur kecil di rumah seseorang. Ternyata itu adalah rumah Mbah Ratih, seorang dukun desa itu yang menatap Ani dengan penuh keteduhan. Lalu Mbah Ratih dengan suara lembut mengucapkan sesuatu yang juga menyejukkan, bahwa Ani sebenarnya telah melakukan ritual pelepasan, walau sebenarnya itu tidaklah cukup. Hanya saja Mbah Ratih mengaku siap untuk berusaha membantu. Ani merasakan air mata mengalir di pipinya. Mbah Ratih yang terlihat begitu bijak lalu memberinya nasihat, bahwa yang harus dilakukan adalah terus memperbaiki diri, dan tidak boleh lupa untuk menjaga hubungan baik dengan Yang Maha Kuasa. Malam itu, Ani dipersilahkan menginap di rumah Mbah Ratih. Juga diceritakan bahwa tadi beberapa tetangga terkejut melihat Ani yang pingsan. Kemudian mereka segera membawa ke rumah Mbah Ratih. Setelah obrolan yang cukup lama, Ani pun disuruh tidur. Tapi lagi-lagi dia mengalami sesuatu yang menakutkan. Tiba-tiba dia merasa bangkit dari tidurnya. Lalu ada sesosok laki-laki yang menatap Ani dengan tajam. Hanya saja perlahan wajahnya terlihat melunak. Tak ada apapun yang diucapkan oleh sosok itu. Tapi firasat Ani mengatakan ada hasil yang telah dicapainya. Sosok yang ternyata berwajah Rudi itu lalu menghilang, meninggalkan Ani yang terisak di lantai. Mbah Ratih lagi-lagi menghampiri dan memeluknya dengan penuh kasih. Lalu sebuah mukena diulurkan oleh Mbah Ratih, sambil dengan lembut mengatakan bahwa Ani harus segera kembali ke jalan yang benar. Ada kelegaan dan keteduhan yang menggelayut di pikiran dan sekujur tubuh Ani. Keesokan harinya, Ani bangun dengan perasaan yang berbeda. Beban yang selama ini menekan terasa perlahan menghilang. Semuanya menjadi lebih ringan.
seolah awan gelap yang selalu mengikuti telah pergi entah kemana. Ani tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama, tapi dia siap untuk menjalani semuanya dengan penuh kesadaran akan kesalahan masa lalu dan keinginan untuk memperbaiki diri. Hanya saja bayangan selalu kembali, terutama tentang ingatan masa-masa lalunya. Mulai dari kehidupan yang sulit setelah bapaknya meninggal, sampai masa remaja yang penuh penderitaan. Dan akhirnya dia harus terjebak dalam dunia malam yang penuh kehinaan. Ada tekad kuat di hatinya akan berusaha mencari kehidupan yang baik, dan kelak jika waktunya tiba, dia akan pulang kampung dan hidup bersama ibu dan adik satu-satunya. Entahlah, dengan kondisi sekotor ini, kemanakah arah kehidupan akan berjalan. Tapi ada satu hal yang diyakini, sehina apapun dirinya, ada Tuhan yang Maha Pengampun, dan akan selalu ada setiap kali kita bersimpuh dan memohon jalan terbaik. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Susuk Pemikat Sang PSK. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.